Oh, sebagian masih di jalan. Ya, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Ya. Yang dari Blitar, Bapak Hadi dan kawan-kawan BRT, waduh, bapaknya digunakan. Teman-teman tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Eko. Jadi saya sudah menikah, punya satu istri dan dua anak, alhamdulillah sepasang. Di sini di awalnya kita pelihara kelinci itu Pak, kadang-kala ya tanpa persiapan sebenarnya gitu ya. Akhirnya ya apa-apa kalau tanpa persiapan hasilnya adalah gagal Pak. Ya tapi ya alhamdulillah gitu. Artinya kita tahu gagal, ternyata kita belum bawa bekal gitu untuk kelinci. Berikutnya ya gagal lagi Pak, ada juga gitu karena hal lain gitu, tapi ya alhamdulillah juga ada yang bisa dipetik dari kegagalan itu. Jadi dapat apa-apa maupun dapat apa ya tetap alhamdulillah. Jadi setelah harapannya begitu kita tahu apa yang jadi kelemahan kita, kemudian kita perbaiki ya insya Allah ya ada peluang untuk lebih baik, atau kata orang sih sukses. Ya suksesnya juga macam-macam Pak. Suksesnya ada beberapa tahapan gitu ya. Kalau beberapa kali piara kelinci mati ya suksesnya kedepannya kelincinya nggak ada yang mati. Nah sukses juga itu. Jadi apapun kondisi yang lebih baik dari sebelumnya kita sebut ya sukses. Jadi parameter sukses itu jangan terus kaya gitu ya, tahapannya ada. Kondisi yang sekarang kurang baik menjadi yang lebih baik. Pola usaha kelinci komersial secara garis besar ada tiga bagian, tiga kondisi. Jadi di mana-mana Pak sebelum kita mendirikan satu bangunan itu kita perlu fondasi. Jadi inilah fondasinya kalau di ternak adalah di bibit Pak. Jadi ini mesti yang kita bangun dulu. Jadi kalau tiba-tiba kita bicara atas tanpa ada fondasi, rasanya atas nggak akan pernah terpasang itu atap itu, apapun bentuk atapnya. Jadi ada fondasi, kemudian produksi. Produksi ini ada yang pengemukan, ada yang fur atau wool. Kemudian yang terakhir sebagai pemanisnya gitu, atau endingnya adalah sebagai bisnis development, yaitu satu kuliner, siap saji, olahan, dan juga fashion. Katanya fashion biasanya diambil, yaitu tadi ada fur atau wool. Jadi secara garis besar ini. Jadi kita target kita atau berpikir kita jangan kesini dulu, pelan-pelan kita benahi fondasi kita. Sekarang kalau kita bikin rumah itu Pak, umumnya itu kan kita pakai batu kali ya, pakai batu kali. Itu pun juga ada ukurannya batu kali itu ya, atas 20, bawah 40, kira-kira gitulah menurut teman-teman itu. Kalau di desa-desa juga gitu. Yang pakai rolat biasanya nggak rolat itu susunan bata aja, itu biasanya fondasinya kurang kuat. Jadi apapun fondasinya, apapun materialnya, apakah dari batu kali, dari beton, kita tentukan fondasinya. Nah ini Pak, jadi beberapa persyaratan kita untuk breeding sebagai fondasi kita tadi. Ini Pak, kita cari di awalnya gitu ya, karena kita nggak punya catatan, ya syukur-syukur kita bisa beli bibit dari teman-teman yang memang punya catatan inilah ya, banyak anak gitu ya, bijinya NZ misalnya gitu, banyak anak, lahirin 12, mati cuma 2, tinggal 10, itu bagus Pak, bagus itu. Kemudian dia pandai merawat anak, ya salah satunya adalah rendahnya nilai kematian atau mortalitas. Terus pertumbuhan cepat gitu ya, ini biasanya
kita bisa ambil galur dari si jantannya, sperma tokcer Pak. Nah sperma tokcer ini Pak sebenarnya pengaruhnya sebenarnya terhadap pakan dan lingkungan. Jadi kalau pada saat kondisi panas Pak kayak sekarang ini, ditambah lagi atap rumah kandang kita dari seng, ditambah lagi jaraknya pendek, udah lah Pak. Itu jantan Pak, spermanya ketika membuahi hasilnya sedikit Pak anakannya 3, 4. Itu bukan karena dari betina yang biasanya ngelahirin banyak gitu ya Pak ya, misalnya di musim hujan yang ngelahirin banyak gitu ya, kawinkan terus ada jantan, tiba-tiba kok turun gitu. Itu dicari Pak ininya. Saya lihat teman-teman yang ada rumah kandang atau sekedar atap itu dari seng Pak, jaraknya pendek. Pak seng panas Pak. Pada saat tengah hari itu kita berdiri di bawahnya panas. Wah itu Pak, kelinci haus mulu Pak. Itu kalau dia bisa beli itu Pak sprint, dia beli sprint Pak. Itu panas, beneran itu. Saya keliling gitu ke tempat-tempat, aduh ini sengnya ditinggiin lah paling enggak gitu. Atau dikasih paranet. Atau kalau bikin rumah kandang di dekat-dekat pohon Pak gitu. Kalau atau yang punya keahlian bertani dikasih itu Pak, yang tumbuhan menjalar itu Pak, yang dikawat itu. Nah itu bagus juga Pak, sebagai tirai. Itu bagus. Kasih itu bisa mengkondisikan Pak di rumah kandang itu jadi sejuk. Itu lumayan Pak, 2% 3% suhu bisa turun di rumah kandang itu. Pakai itu, tirai itu. Atau kita kalau di bangunan ada insulasi Pak, aluminium foil sama ada glass wool-nya itu mereduksi panas 2% 3%. Jadi boleh lah pakai seng, tapi di bawahnya dikasih itu Pak. Jadi bapak-bapak yang sekarang masih pakai seng, ininya rendah, mohon untuk dievaluasi Pak. Tinggikan aja, tinggikan tambah 1 meter misalnya gitu. Kasih itu aluminium foil Pak. Atau kalau sengnya udah jelek ya sekalian ganti seng. Sebenarnya yang bagus sih genteng Pak. Genteng nggak usah pakai insulasi nggak apa-apa. Cuman kan jadi mahal ya Pak ya. Genteng harus pakai banyak reng. Kalau pakai seng atau asbes kan ya cuma berapa balok selesai. Jadi itu Pak. Terus jadi memang ini kelihatannya sulit Pak. Artinya kalau kita coba bayangin wah kayaknya jelimet, padahal sebenarnya nggak jelimet. Kita belum melakukan aja Pak. Jadi yang kelihatannya jelimet. Kita bikin 2 galur Pak, galur A, galur B, yaitu tadi yang tumbuhnya cepat sama yang jalur jantan misalnya, atau jalur betina yang tadi anakannya banyak, pandai merawat anak sehingga mortalitasnya kecil. Jadi dibuat gitu Pak, dibuat grup istilahnya. Kelinci kita 6 biji ya apa-apa Pak, 6 biji. Misalnya 1 atau 2 jantan sama 4 betina gitu ya. Nah kita betinanya ternyata masuk grup. Itu semua yang masuk grup untuk membuahi betina karena tumbuhnya nggak cepat. Mau nggak mau Pak, urunan beli jantan yang bagus. Mau nggak mau gitu Pak. Yang kami terapkan di Pocin begitu Pak. Jadi teman-teman ada yang kebetulan punya modal gitu, beli jantan-jantan bagus, kawinkan antar kandang Pak. Kawin antar kandang. Dan yang di Pocin Pak, ya alhamdulillah saya terapkan dan teman-teman ikhlas. Jadi ketika jantan dipijak untuk dikawinkan betina itu nggak ada Pak upah paca, terus pembagian nggak ada. Jadi di kami tidak menerapkan upah paca, pembagian di awal transaksi saya dapat ntar ya saya ngambil betina nggak Pak. Jadi sebenarnya itu nanti si yang punya betina dengan keikhlasannya juga memberikan satu, ya tak kasih lah, itu anakannya itu hadiah namanya. Jadi kita nggak pernah Pak ketika kawinkan itu di Pocin, ntar gue dapat ini ya, nggak pernah. Untuk yang program ini Pak, program pedaging kawinkan aja. Nah ini teman-teman yang berkelompok, salah satu keuntungannya adalah itu Pak, urunan beli jantan yang bagus, yang tumbuhnya cepat, dan nah, dibagi-bagi Pak, giliran itu akan lebih biayanya mungkin nggak sebesar kalau kita beli sendiri Pak. Saya nggak tahu Mas Asep nih beli kelinci ajib itu berapa itu? 1, berapa gitu kan? Itu beliau kerja 2 tahun buat beli itu.
Ya syukur alhamdulillah beliau direktur jadi nggak masalah. Ini Pak, galur grup. Pak ini bukan kampanye Pak, nah, gitu ya, teman rakyat. Cuma bikin dua galur. Galur itu tadi banyak anak sama pertumbuhan cepat. Nah ini Pak, yang betina. Ada iklannya sebentar Pak. Nah ini Pak, jangan menikah dengan lelaki yang suka ninggalin sholat. Kalau saja ditinggalin apalagi kamu. Nah itu makanya yang wanita-wanita gitu ya, cari yang itu Pak, jangan cari gantengnya doang. Saya juga ganteng Pak. Jadi gitu, ini iklan aja nih. Yang masih pacaran yang buru-buru lah. Jadi ini ada banyak anak gitu ya Pak, sama rendah kematian. Yang satu lagi yang untuk jalur jantan pertumbuhan cepat. Nah ini Pak, seberapa cepat sih tumbuhnya gitu ya Pak. Pak ini syarat yang saya bikinkan standar buat teman-teman Pak. Ya tadi saya bilang standarnya teman-teman di kelompok mampunya berapa gitu ya. Oh jantan 2.500, betina 2.700, nggak masalah. Bebas-bebas saja Pak kita. Kan juga kebetulan duitnya juga cepet gitu Pak. Kita nggak mungkin beli lagi, ya udah kita berdayakan aja yang ada. Jadi ini Pak, jadi ketika kalau saya setiap lahir saya timbang gitu, tapi banyak teman-teman yang nggak tega. Jadi ambil 3 minggu lah. 3 minggu kalau untuk sebenarnya NZ sama rek hampir sama Pak. Yang saya nggak tahu tuh Bligon, Rambon. Wah itu saya nggak tahu tuh. Rambon, Likon gitu ya, saya nggak tahu Pak. Karena itu kan sebenarnya ras yang apa ya? Sebenarnya dikawinkan gitu ya, tapi teman-teman tidak mengkonsistenkan itu gitu. Sebenarnya kalau mau konsisten juga baik juga Pak. Cuman Bligon Pak, saya dapat keluhan dari penjual sate. Pak karkasnya 1.500 beratnya Pak, 1.500 gram. Tapi yang bisa diolah itu 50%-nya Pak. Berarti 50%-nya kan tulang Pak. Tuh, itu Pak. Jadi saya dapat keluhan, dapat waktu tukar pikiran sama orang tukang sate gitu ya. Mas saya dapat 1.500, tapi yang diolah cuma separuhnya tulang. Telitinya apa Mas? Katanya sih Bligon. Saya nggak tahu Mas kalau Bligon. Jadi coba teman-teman yang punya Bligon, tidak masalah itu dijadikan komplit, tapi kalau bisa Bligonnya juga yang apa ya? Yang dagingnya juga rada banyakan Pak. Gitu. Coba disembelih gitu Pak, sampai timbang gitu Pak. Di apa istilahnya dikeletin gitu ya, terus di apa pilet. Tulangnya ditimbang Pak. Jadi karkas misalnya beratnya 1.500 sampai apa namanya di pilet. Nah hasil pilet atau tulangnya ditimbang berapa itu ketemunya, nanti dipresentasi terhadap berat karkasnya. Nah jadi gini Pak, kalau rek sama NZ perbandingannya Pak antara tulang sama daging 1:3 sampai 3,8. Jadi satu tulang dagingnya 3,3 sampai 3,8 bagian. Kalau misalnya beratnya 1.000 misalnya gitu ya, atau 1.200 lah, 1.200 yang umum tulang karkas, itu berat daging terolah sekitar 900 Pak. Jadi 300-nya tulang. Nah kalau Bligon bisa jadi Pak 500 tulang, yang 700-nya yang daging gitu. Jadi yang NZ sama rek itu sekitar segitu Pak. Dan itu beberapa kali saya sengaja Pak, wah ini bagus-bagus saya potong aja Pak. Saya potong, saya kasihkan itu Pak, saya kasih tetangga itu. Dan saya timbang itu Pak, saya timbang karkasnya nilainya segitu, terus dagingnya juga segitu Pak, dan itu terbukti. Sekitar 3,3 untuk daging sama 3,8, jadi benar-benar daging. Nah ini jadi catatan Pak. Saya bukan berarti ngomong Bligon rambut jelek ya, tapi tolong dibuktikan sampai sembelih kalau memang sampai punya Bligon rambut banyak. Nah itu tulangnya coba ditimbang sama dagingnya, bener nggak gitu? Nah kalau ternyata
tulangnya masih gede sampai harus crossing, misalnya sama NZ gitu. Karena sebenarnya kalau yang saya dengar nih Pak, Ligon itu kan ada darah FG-nya ya Pak. Karena bentuknya kalau nggak salah ada panjang, bentuknya semi arch gitu. Itu bukan ya ada darah NZ-nya mungkin, tapi kayaknya lebih banyak mungkin ke FG-nya gitu. Kawinin sama-sama Ligon sehingga tulangnya besar. Nah, kalau kita ngikutin FG itu Pak, FG itu kan di usia muda besarin tulang. Dia usia 9 bulan baru ke arah dagingnya gitu. Itu FG. Jadi mungkin perlu dievaluasi atau dibuktikan dari teman-teman yang punya Ligon atau Rambon itu dibikin standar sendiri juga nggak masalah Pak. Pokoknya ada dagingnya, tapi kalau bisa dagingnya yang lebih banyak sehingga teman-teman yang berbisnis di kuliner, di hilir itu juga rada-rada puas. Wah, dagingnya banyak. Jadi ini Pak, ini hampir sama dengan bisa dipakai. Ini bisa dipakai Pak, bisa dicari referensi untuk rek maupun NZ. Jadi umur 3 minggu beratnya kurang lebih sekitar 270. Ini plus minus 10% masih bisa ikut. Di bawah 10% masih bisa ikut. Ini juga, ini sama, ini juga sama. Kalau di atas 10% Pak beratnya dari yang ini Pak, udah Pak, itu dijual di lapak aja Pak. Mohon maaf, nanti nggak bisa ngikutin, dia nggak layak untuk dijadikan breeding. Dia nggak layak jadi indukan, nggak layak untuk jadi calon jantan. Karena beratnya pasti nggak akan utuh. Kalau lebih dari 10% bedanya. Nah ini Pak, 10 minggu, ini yang 12 minggu, nah ini yang 16 minggu. Gak ada 4 bulan sebenarnya Pak, hampir 4 bulan sih. Jadi bapak-bapak bisa pasang target, misalnya untuk breeding berat 4 bulan, potong. Beratnya udah 2 kiloan Pak. Nah berat karkas, berat hidup terhadap karkas, atau berat karkas terhadap berat hidup kurang lebih 51% sampai 55% Pak. Jadi kalau berat hidupnya 2 kilo gitu ya, kali 55% berarti beratnya bisa sampai 1,1 kilo. Jadi antara berat karkas sama berat hidupnya itu 51 sampai 55. Kalau rek bisa nyampe 55, NZ juga sama. Jadi pakan Pak, syaratnya yang ini yang saya pakai mendapatkan ini Pak, ada energinya kurang lebih sekian. Ini protein kasar. Kebetulan saya pakai pelet Pak, karena di tempat saya juga mudah mendapatkan pelet pabrikan. Jadi daripada saya pusing bikin pelet sendiri yang karena dapat pabrikan juga harganya masih kompetitif untuk bisnis breeding, jadi saya ambilnya dari pabrikan. Nah teman-teman di daerah karena terkendala masalah transportasi yang mahal, membebani harga pelet, memang sebaiknya kearifan lokal adalah bikin pelet sendiri. Bahannya memanfaatkan dari sumber yang ada di situ. Nah di daerah kan ada jagung, ada dedek, ada bungkil, kedelai, atau ampas tahu, bisa aja dipakai Pak. Nah ini Pak, seberapa banyak porsinya? Ini juga hitungannya pelet Pak. Saya mohon maaf karena saya pakainya pelet Pak. Nah ini Pak, ini 48 kurang lebih sekian, 8 sampai 12 kurang lebih sekian, 12 sampai 16 ribu kurang lebih sekian. Ini juga tergantung sebenarnya plus minus dari daerah masing-masing. Nah ini biasanya Pak, itu juragannya itu pada baik-baik, belum makan ya peletnya, ini kelicinya udah pada makan. Itu saking baiknya Pak juragannya itu ya Pak, belum ada, belum makan. Ditahan-tahan gitu ya, uang saku, uang bensin ditahan-tahan buat beli pelet Pak. Itu makan dan pakai tempe nggak apa-apa lah, gitu. Gak ada sayurnya, nasi doang, yang penting kelinci udah makan gitu. Itu Pak, itu yang terjadi. Data dari Prancis ini diteliti Pak, ada 1125 farm
itu rata-rata jumlah betinanya ada 449. Ini kebetulan dia ada yang pakai inseminasi Pak, itu lebih rendah sebenarnya, tapi kalau kawin alam dia lebih tinggi Pak. Ini persentase ininya Pak, kesuburannya, keberhasilannya dia 78%. Sebenarnya kalau untuk kawin alam, kawin natural bisa lebih tinggi. Nah ini Pak, lihat Pak, interval between 2 liters itu artinya jeda antara kawin pertama sampai kelahiran pertama sama kelahiran kedua Pak. Lihat Pak, 56,9 kurangi 30 hari berapa nih Pak? 20. Kita 26, dia pakai itu 30 hari sampai 32. Makanya jumlah liternya 64. Jumlah liter per betinanya ya Pak. Ini liter size-nya ini Pak, 9, hampir 10 Pak. Hampir 10 ya. Ada pakai NZ. Nah ini Pak, kita sebenarnya timbuk itu kayak kita mau bikin rumah Pak. Jadi semuanya bertugas masing-masing gitu ya. Ada yang gali, ada yang bikin fondasi gitu ya. Nah, Pak, ini kalau ada matematika kehidupan, saya minta tolong nanti bapak-bapak coba hitung Pak, coba Mas. Pak, jadi kesimpulannya apa Pak? Ada yang tahu? Pak, semua kesuksesan itu yang paling pokok attitude Pak, sikap. Knowledge ternyata tidak bisa mendukung kesuksesan 100%. Skill kita juga, leadership kita juga, money kita juga tidak ada bisa mendukung 100% kesuksesan kita. Yang ada sikap Pak, sikap 100%, nilainya 100%. Jadi Pak, ketika kita berkelompok, tujuannya kan mau sukses bareng. Berarti apa Pak? Sikap kita perbaiki Pak. Jadi ego. Jadi satu organisasi komunitas itu hancur gara-gara ego Pak. Gara-gara loyalitas. Jadi kalau ingin sukses bersama, low profile Pak, rendah hati, sikapnya diperbaiki gitu. Banyak Pak komunitas-komunitas yang hancur, mati suri lah gitu ya, itu gara-gara itu Pak. Sikapnya ya ini yang tadi Pak, dimanfaatkan, semua memanfaatkan. Sikaplah ternyata terbukti kalau kita lihat matematika kehidupan, attitude menjadi penyempurna bagi knowledge, skill, leadership, sama money atau power sebenarnya. Saya pribadi di Pocin juga sama Pak dengan member yang lain gitu, nggak merasa apa ya. Ya anggaplah ya kita belum ngerti apa-apa lah, sama-sama belajar gitu. Sama-sama bagaimana satu komunitas itu bisa berkontribusi terhadap seluruh anggota, berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar kita, di mana kita tinggal khususnya gitu ya. Nah ini Pak, ada 4 elemen dasar. Ada 4 elemen dasar yang apa? Yang harus kita ini Pak, yang harus kita perhatikan. Jadi yang harus kita setiap saat dievaluasi Pak. Ada peternak, fasilitas peternakannya, kemudian juga ada kelincinya sendiri, terus pasar. Ini terus dilakukan evaluasi Pak. Ini terus. Nah, pasar misalnya sekarang lagi pengen produk olahan ya, kan kita harus karkasnya nggak bisa jual karkas gitu, karkasnya diolah lagi. Nah ini Pak, ini kita harus lakukan terus evaluasi Pak. Peternaknya pun juga gitu, fasilitas peternakan juga gitu Pak. Kalau kandangnya sudah reot jangan dipaksain Pak. Wah, Pak saya suka sedih gitu ya. Lihat tuh kandangnya udah reot, terus kawatnya yang itu Pak. Kadang-kadang kawat yang tipis yang kayak ayam itu udah pada bolong-bolong Pak. Itu gimana anakannya nggak lepas gitu ya? Atau kucing masuk lah, atau tikus masuk. Jadi, aduh,
ngenes Pak gitu ya. Lihat teman Pak, ada izinnya juga banyak Pak. Kemarin yang saya sempat jalan-jalan kemarin ke daerah Jogja lah gitu ya. Ya ada yang begitu gitu. Sayang Pak kelincinya. Kelincinya besar-besar gitu ya, terus sakit. Sayang kan gitu ya. Nah ini Pak, 3 kunci pokok sukses bersama. Nah ini dikelola dengan hasrat dan tujuan yang sama, terus membuat usaha tersebut menarik ke berbagai ilmu dengan kelompok-kelompok lain, ya saling ajang sama lah Pak. Terbangun gimana gitu ya. Saya paling suka Pak sebenarnya tuh ke kandang, apa namanya, berkunjung ke kandang teman-teman itu Pak. Siapa tahu ada inspirasi yang bisa menambah atau mau upgrade kandang kita sendiri gitu ya Pak. Jadi gitu Pak, jadi cukup tadi apa yang saya sampaikan gitu ya, sekilas sebenarnya Pak. Kalau saya bisa jawab hari ini, saya jawab hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.